Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dosen yang kami hormati, di sini kami ingin mempresentasikan ide dan gagasan yang telah kami buat di hadapan Bapak dosen. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi penjualan elektronik. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 kelas 17 2C titik 37 yang beranggotakan yang pertama yaitu Dedi Fernandes sebagai penanggung jawab. Yang kedua Yamasul Khan Sakata, yaitu saya sendiri. Selanjutnya nomor 3 ada Michael Alan. Lalu ada rekan saya lagi yaitu nomor 4 Yonatan Adetyo. Dan yang terakhir nomor 5 adalah Akilah Firdaus. Tentang proyek kami, mengapa kami memilih aplikasi penjualan elektronik? Kami sadar bahwa di era digital ini, semua kegiatan mengharuskan seseorang bekerja ataupun belajar secara digital, termasuk dalam hal jual beli yang menjadi rumusan masalah kami. Kami berharap dengan adanya aplikasi penjualan elektronik ini dapat membantu kegiatan jual beli secara digital. Yang selanjutnya latar belakang. Latar belakang kami yaitu yang pertama ada misi pemerataan ekonomi secara digital. Aplikasi penjualan elektronik berharap dengan dibuat dan perkembangannya dapat membantu masyarakat luas untuk maju dan menerapkan sistem digital dalam kegiatan jual beli. Yang selanjutnya nomor 2 ada ciptakan peluang. Aplikasi penjualan elektronik berupaya mengajak para penjual di seluruh Indonesia agar dapat berjualan dan menciptakan peluang. Yang terakhir yaitu adalah growth mindset. Berani menerima tantangan dan melihat masalah sebagai peluang untuk memulai hal-hal baru. Target pasar, kami memiliki target membantu masyarakat luas untuk dapat bertransaksi secara elektronik untuk efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, kami juga mengedepankan pengembangan sumber daya manusia untuk kemajuan ekonomi digital untuk seluruh masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Michael Alan. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Michael Alan dengan NIM 17210077. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai spesifikasi yang diperlukan untuk memulai aplikasi ini. Komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum memiliki prosesor dual core dengan RAM 2 GB dan hardware yang wajib ada yaitu monitor, mouse, dan keyboard. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke proses instalisasi yang diperlukan untuk memulai aplikasi. Kalian buka website favorit kalian, lalu ketik xm, lalu paling atas yang apacefriends.org, lalu kalian klik yang versi 7.4.29 saat ini, lalu kalian tunggu sampai downloadnya selesai. Sekarang downloadnya sudah selesai, kalian tinggal buka, lalu ketik yes. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ya, pokoknya artinya kalian terbatas jika kalian ingin mendownload aplikasi di dalam program files, atau bisa mengaktifkan UAC untuk menonaktifkannya untuk sebentar. Jika enggak, ya lanjut, next, lalu buat folder yang kalian inginkan, lalu next. Untuk bahasa cuma ada bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Ya, karena tidak bisa bahasa Jerman, pakai bahasa Inggris. Next lagi. Nah, nanti akan terbuka open Windows. Nah, sekarang di next lagi, lalu tinggal tunggu menginstal sebentar.
Oke, sekarang downloadnya sudah selesai. Sekarang klik finish. Nah, setelah di finish tadi akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuka database-nya, kalian harus mengklik yang Apache, tunggu sampai hijau. Nah, lalu ini allow access saja karena dia memerlukan. Lalu yang MySQL. Nah, sekarang semuanya sudah hijau. Kalian kembali ke website, lalu ketik local host php my admin. Nah, nanti setelah kalian mengetik localhost php my admin akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, lalu kalian klik yang database, masukkan nama databasenya. Jadi, kalau kita namanya penjualan, lalu create. Nah, karena database kita bisa ngimport dan mengekspor sehingga mempermudahkan untuk berpindah-pindah, untuk mempermudahkan perpindahan. Nah, lalu kalian pilih file SQL-nya, lalu import saja. Nah, nanti akan tampilannya segini. Lalu oke, sekarang ke bagian yang terpenting, yaitu download JDK atau Java Development Kit. Kalian bisa mendownloadnya kalau ingin berpindah-pindah tempat. Biasanya bisa dimasukkan ke Google Drive sehingga mempermudah tanpa memerlukan membawa hard drive. Jadi kita bisa langsung memakainya dimanapun. Nah, ini karena saya sudah menginstalnya, maka akan tulisnya seperti ini. Maka jika tidak, nah nanti kalau jika kalian belum menginstalnya, tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu tinggal kalian next saja. Lalu tunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, nanti kalau aplikasinya sudah selesai, kalian tinggal finish saja. Nah, nanti kebuka apa JDK di tab. Nah, karena sudah menginstal JDK-nya, sekarang kita install aplikasinya. Kalau ini kan app. Nah, sekarang tunggu kita selanjutnya. Kita hapus dulu. Karena saya sudah mendownloadnya, maka kita akan hapus dulu untuk supaya bisa dipahamin. Nah, sekarang kalian download app-nya. Tinggal selanjutnya kalian masukkan ke files yang kalian inginkan. Tapi saya ingin masukkan ke program files supaya lebih rapi. Lalu kalian klik install. Lalu kalian tunggu sampai status downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, tinggal klik selesai. Nah, biasanya aplikasinya sudah ada di Windows. Nah, aplikasi biasanya muncul di Windows. Nah, tinggal kalian double klik. Nah, akan muncul tampilan login seperti ini. Oke, sekian, terima kasih presentasi mengenai instalisasi dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Yonatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Adityo.
dengan NIM 17210386. Di sini saya akan menjelaskan menu pada aplikasi penjualan elektronik pada slide ini, yaitu di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah master data. Master data yang diliputi dengan tambah data, edit data, hapus data. Lalu yang kedua yaitu transaksi. Transaksi diliputi oleh penjualan, data customer, dan pembayaran. Dan yang ketiga yaitu laporan. Laporan yang diliputi stok barang dan laporan penjualan. Lalu pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 poin tersebut. Yang pertama yaitu master data. Master data yang berisikan data barang. Data barang meliputi simpan data, edit data, lalu hapus data. Dan yang kedua, simpan data. Simpan data berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinput oleh user untuk selanjutnya disimpan di database. Dan ketiga, edit data. Edit data berfungsi untuk mengedit data yang telah diinput oleh user sebelumnya yang dikarenakan kesalahan dalam proses input. Yang keempat, hapus data berfungsi untuk menghapus data yang telah diinput oleh user yang tersimpan di database. Lalu transaksi. Transaksi yang berisikan penjualan. Penjualan meliputi data customer, total belanja, dan pembayaran. Yang kedua, data customer. Data customer berfungsi untuk user menginput data customer yang berbelanja. Yang ketiga, tambah item. Tambah item yang berfungsi untuk menambah item yang akan dibeli oleh customer. Yang keempat yaitu hapus data, hapus item. Hapus item berfungsi untuk menghapus item yang sebelumnya diinput oleh user karena salah input. Yang kelima, pembayaran. Pembayaran berfungsi untuk menampilkan total yang harus dibayar customer dan nilai uang yang akan dibayar customer serta kembalian yang akan dikembalikan. Lalu laporan. Laporan yang berisikan laporan meliputi laporan stok barang dan laporan penjualan. Lalu yang kedua, stok barang. Stok barang berfungsi untuk menampilkan data barang yang tersisa yang tersimpan di database. Laporan penjualan berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan yang akan menampilkan not transaksi dan tanggal pembelian yang tersimpan di database. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Fernandes. Terima kasih Yonatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi di slide berikutnya, yaitu demo aplikasi. Namun sebelum saya melanjutkan, perkenalkan, nama saya Dedi Fernandes, NIM 17210243. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi sebagai berikut. Langkah awalnya adalah kita membuka aplikasi Exam. Kontrol panel. Di sini terdapat dua opsi, yaitu Apache dan MySQL. Untuk file Zilla, Mercury, dan Tomcat ini tidak perlu ya. Yang kita perlukan hanyalah Apache dan MySQL. Terlebih kita akan memulainya, yaitu start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, kita close, lalu kita buka aplikasinya, yaitu ape.exe, yaitu aplikasi penjualan elektronik. Ini kita double klik, kita open, dan dia akan otomatis muncul. Namun sebelum kita login, untuk awalnya kita kan tidak mempunyai user. Untuk awalnya, langkah awalnya adalah kita membuat registrasi dulu, yaitu klik register, kita input username sesuai yang kita inginkan. Contoh misalkan Nandes.
Untuk password terbebas, kita bisa memilih apapun passwordnya sesuai hati kita, yaitu 12345. Kalau saya biasanya password standar ya, 12345. Dan untuk konfirmasi ini masukkan password yang sama seperti di atas. Lalu kita klik register. Apabila ada tampilan pembuatan akun berhasil, yaitu berarti akun ini sudah berhasil dibuat dan kita sudah bisa login. Klik OK dan akan kita kembali ke menu awal login. Sekarang kita masukkan username yang telah kita masukkan tadi. Tadi kita buat Nandes ya, Nandes, dan passwordnya adalah 12345. Lalu kita login. Login berhasil, berarti user tersebut kita sudah selesai membuatnya dan kita sudah bisa masuk ke dalam menu utama. Kita klik OK. Di sini ada 3 tampilan atau 3 form, yaitu master data, transaksi, dan laporan. Untuk master data, ini adalah data gudang yang meliputi data barang-barang tersebut. Untuk transaksi penjualan, ini adalah aplikasi kasir untuk apabila ada pembeli yang ingin membeli barang-barang penjualan kita. Dan ini adalah laporan. Laporan adalah bukti report dari hasil penjualan ataupun dari data barang-barang yang ada di gudang. Contoh awal adalah data barang, kita klik. Di sini ada menu ID barang, nama barang, dan jenis barang. ID barang adalah identitas barang. Identitas barang di sini saya buat auto. Jadi apabila kita ingin menginput nama barang baru, ini otomatis dia akan berubah 5 dan selanjutnya 6, 7, 8 dan seterusnya. Nama barang adalah nama merek dan tipe barang yang akan kita jual. Jenis barang adalah jenis-jenisnya. Misalkan TV. Misalkan contoh kita merek ya, merek itu merek Samsung 32 inch dan jenis barangnya adalah TV. Gitu. Harga beli ini kita harga beli dari supplier ya, dari penjual awalnya itu kita beli berapa ya kan, dan harga jualnya ini harga jual untuk ke customer. Untuk stok, ini stok yang ada di gudang kita. Gitu. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita memasukkan barang tersebut. Misalkan kita kedatangan barang baru, yaitu Samsung 32 inch. Jenis barangnya itu TV ya. Lalu harga beli, misalkan kita beli dari supplier itu misalkan 1.800.000 dan kita kembali jual ke customer, misalkan kita jual 2.500.000. Kita beli stoknya, kita stok misalkan di gudang itu ada 15. Apabila kita sudah selesai input, maka kita klik simpan. Data tersimpan, yes. Nah, otomatis barang tersebut sudah masuk dalam stok barang kita, masuk dalam database seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ada kesalahan input, misalkan contoh ternyata stoknya ada 10 ya, misalkan ada 10, kita salah nih, kita tinggal klik salah satu klik yang di menu yang ingin kita edit, kita ubah, yaitu Samsung 32 inch atau contoh misalkan Sharp 2 tabung. Contoh stoknya misalkan kita salah nih, ada misalkan ada 20 gitu ya, kita rubah 20. Oke. Apabila sudah selesai, kita edit, data terubah dan otomatis ini berubah gitu. Dan misalkan harga jualnya kita salah nih,
ternyata ada kenaikan harga, dari pasar elektronik gitu ya. Ini kita rubah aja, yang sebelumnya harganya 2 juta jadi 2.200.000 misalkan ya, kita edit, data terubah dan harga jual pun sudah berubah gitu. Apabila kita mau kembali untuk menginput barang ulang, barang yang belum ada di sini gitu, kita kembali ke menu awal, kita pencet batal dan dia otomatis hilang semua. Nah ini kita, dan ini menjadi BR006 karena kan yang sebelumnya kita sudah input ya. Oke, selanjutnya ini kita close. Transaksi, di sini ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan kita klik. Nomor transaksi ini udah dibuat otomatis dari database. Dan ID customer, misalkan ID customer ini adalah, misalkan hari ini tanggal 19 Juni kita klik 01 misalkan. Ini pelanggan yang pertama. Misalkan namanya Yama, nama customernya, lalu kita cari barangnya, kita cari. Nah, nanti tadi yang kita input itu Samsung ya. Misalkan si Yama ini mau beli TV Samsung 32 inch, kita tinggal klik. Nah, sini udah otomatis harga jual. Ini harga jual yang masuk di sini. Misalkan Yama beli 1, kita tambah. Dan dia misalkan mau beli lagi nih, beli barang elektronik yang lain, kita klik lagi. Kita klik kulkas, pilih, dan di sini jumlahnya kita misalkan dia beli 2 ya, kita beli 2. Ini untuk totalnya ini kan sudah 5.400.000 ya. Nah, dari 2 item ini akan muncul total bayar, yaitu 7.900.000. Nah, di sini kita input. Misalkan si pembeli ini uangnya hanya ada 7.500.000. Kita enter. Nah, uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Berarti si customer ini dia kurang ya untuk pembeliannya, karena uangnya tidak mencukupi. Atau misalkan si kasirnya lupa input nih, ternyata inputnya dia cuma 7.500.000 gitu atau apa, jadi dia tidak akan bisa. Ini kita oke. Nah, apabila si user punya uangnya 8 juta gitu kan, 8 juta. Nah, ini kita enter. Nah, nanti akan muncul di bawah kembalian 100.000. Berarti si kasir kasih 100.000, uang 100.000 itu ke customer. Jika sudah, ini tinggal klik simpan. Penjualan berhasil disimpan. Nah, ini otomatis akan ada di database. Oke, ini akan mengulang menjadi kosong dan nomor transaksi berubah menjadi transaksi TR003 karena yang TR002 tadi sudah terisi dengan transaksi yang sebelum yang tadi ya. Kita close. Lalu untuk menu laporan, di sini ada penjualan. Kita klik. Nah, ini ada cetak laporan, yaitu yang hari ini misalkan tanggal 19/06/2022, ID customer 1 dan total beli 7.900.000 yang tadi ya. Tuh. Nah, misalkan kita mau print nih, print ke printer. Sini kita klik print. Lalu kita tinggal pilih printernya apa. Misalkan Epson L210 di sini. Lalu kita oke. Nanti otomatis dia akan mengeprint hasil cetak penjualan ini. Baik, selanjutnya adalah data barang. Data barang ini kita klik. Di sini ada form cetak laporan data barang. Di sini ada ID barang, nama barang, jenis, harga beli, harga jual, dan stok. Di sini kita bisa lihat stok. Nah, ini tadi kan kita udah dibeli ya, Samsung 32 inch ini, dan tadinya sebelumnya ada 15 dan sekarang ada 14.
Lalu tadi ada sub 2 tabung yang sebelumnya ada 20 menjadi 18. Nah, di sini misalkan pegawai gudangnya itu ingin SO barang atau stock of name. Ini dia tinggal klik print, lalu pilih printernya, lalu diklik OK. Nanti akan muncul hasil print di printer tersebut, dan pegawai gudang bisa stock of name dan barang-barang yang ada di gudang. Ini kita close, dan sekian dari presentasi atau demo program yang saya buat. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam program ini yang saya buat ini. Walaupun program ini simple tapi sangat berguna untuk toko-toko yang menjual elektronik tersebut secara manual. Jadi mereka bisa menggunakan program ini dan lebih otomatis buat mereka. Baiklah, sekian demo aplikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, kami akan menceritakan sedikit tentang perjalanan aplikasi yang kami buat. Yang pertama, penyusunan resume, membuat resume ketika diberikan tugas oleh dosen. Yang kedua, rumusan masalah, melahirkan penyelesaian pada masalah yang dihadapi. Pengembangan aplikasi, pengerjaan pengkodingan dan membuat tampilan user pada aplikasi. Pembuatan buku manual, tata cara pemakaian aplikasi. Yang terakhir yaitu presentasi, mempresentasikan apa yang sudah kami buat. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Banyak kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya.